Pendeta Prince, bagaimana dengan Yohanes 16 ayat 8? Bukankah ayat itu mengatakan bahwa Roh Kudus datang untuk menginsafkan dunia akan dosa? Saya senang Anda mengemukakan ayat ini. Marilah kita mempelajarinya bersama. Yohanes 16 ayat 8-11. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan menghakiman. Akan dosa, karena mereka tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Memang penting untuk membaca ayat-ayat Alkitab dalam konteksnya. Banyak orang yang akhirnya salah menafsirkan ayat-ayat Alkitab karena mereka gagal melakukan ini. Salah satu cara untuk membaca ayat-ayat Alkitab dalam konteksnya, dan inilah prinsip utama penafsiran Alkitab, adalah mengidentifikasi siapa yang dibicarakan ayat-ayat tersebut. Jadi, siapa yang dibicarakan Yesus dalam Yohanes 16 ayat 8? Apakah ia sedang berbicara tentang orang-orang percaya atau orang-orang yang tidak percaya? Saat ia mengatakan bahwa Roh Kudus akan datang untuk menginsafkan dunia akan dosa karena mereka tidak percaya kepadanya, jelas bahwa ia sedang berbicara kepada orang-orang yang tidak percaya karena mereka berasal dari dunia. Dan perhatikanlah bahwa Roh Kudus tidak menginsafkan dunia akan dosa-dosanya dalam bentuk jamak. Hanya ada satu dosa, bentuk tunggal, yang Roh Kudus insafkan, yaitu dosa ketidakpercayaan. Dosa karena menolak Yesus dan tidak percaya pada karyanya yang sempurna. Yesus mati untuk seluruh dunia. Tetapi itu tidak berarti bahwa dunia ini secara otomatis diselamatkan. Setiap individu harus membuat keputusan pribadi untuk menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Dilahirkan ke dalam keluarga Kristen tidak secara otomatis membuat Anda orang percaya yang telah dilahirkan kembali. Seperti berjalan ke McDonald tidak secara otomatis menjadikan Anda Big Mac, atau berada dalam garasi menjadikan Anda mobil. Tidak, setiap orang harus membuat keputusan pribadi untuk menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Jadi, Roh Kudus hadir untuk menginsafkan orang-orang yang tidak percaya tentang satu dosa ketidakpercayaan itu. Namun, saat orang mengeluarkan Yohanes 16 ayat 8 dari konteksnya, mereka secara keliru percaya bahwa Roh Kudus hadir untuk menegur orang-orang percaya tentang dosa-dosa mereka. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, tidak seorang pun dari kita yang membutuhkan bantuan dalam hal itu. Kita semua sadar saat kita telah gagal. Namun, saat orang mengeluarkan Yohanes 16 ayat 8 dari konteksnya, mereka secara keliru percaya bahwa Roh Kudus hadir untuk menegur orang-orang percaya tentang dosa-dosa mereka. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, tidak seorang pun dari kita yang membutuhkan bantuan dalam hal itu. Kita semua sadar saat kita telah gagal. Jika Roh Kudus tidak pernah menegur Anda, orang percaya, tentang dosa-dosa Anda, lalu tentang apakah Ia menginsafkan Anda? Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus menginsafkan Anda akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak akan melihat aku lagi. Nah, siapakah yang Yesus sedang bicarakan di sini? Jelas, penggunaan kata ganti orang kedua, kamu. Yesus sedang berbicara tentang orang-orang yang percaya kepadanya, seperti yang diwakili murid-muridnya kepada siapa Ia sedang berbicara. Ini memberitahukan kita bahwa Roh Kudus diutus untuk menginsafkan orang-orang percaya akan kebenaran. Nah, apakah Anda dibenarkan karena perbuatan-perbuatan Anda atau karena iman kepada Yesus? Sekarang, Anda seharusnya tahu bahwa Anda dibenarkan oleh iman, karena kebenaran bukan tentang perbuatan benar, melainkan kedudukan benar di hadapan Tuhan, karena Anda memiliki iman yang benar. Jadi, jika Anda tidak memahaminya, Roh Kudus datang untuk menginsafkan dan mengingatkan Anda bahwa Anda adalah kebenaran Tuhan dalam Yesus Kristus. Ia hadir untuk mengingatkan Anda tentang klausa utama dalam perjanjian baru, bahwa Tuhan akan penuh kemurahan pada kesalahan dan dosa-dosa Anda, serta pelanggaran-pelanggaran Anda, sehingga Ia tidak akan mengingatnya lagi. Roh Kudus adalah penolong Anda. Ia diutus untuk tinggal dalam diri Anda, untuk membantu Anda, bukan untuk mengusik Anda dan menunjukkan semua kesalahan Anda. Tidak seorang pun yang dapat hidup dengan pengganggu. Roh Kudus bukan pengganggu. Tidak, Ia diutus untuk menolong Anda dengan menginsafkan Anda tentang kebenaran kekal Anda.